Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Ramadan, berasal dari suku Minang. Akan menjelaskan asal-usul dari suku Minangkabau. Yang mana nama Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau. Nama itu mempunyai cerita khas. Pada zaman dahulu, ada suatu kerajaan asing yang datang dari laut dan ingin merebut suatu kekuasaan di daerah tersebut. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujuinya dan pasukan asing tersebut mendatangkan kerbau yang besar dan sangat agresif. Sedangkan penduduk setempat hanya menyediakan anak kerbau yang kelaparan. Ketika dimulai pertandingan, seekor anak kerbau yang kelaparan itu melihat kerbau besar yang mungkin dianggap dia adalah sebagai induknya. Dan seekor anak kerbau itu pun berlari ke arah kerbau besar itu dan mencari susu, dan sehingga mencabik-cabik kerbau itu sampai kerbau besar itu mati. Kemenangan itu menginspirasikan masyarakat setempat memakai nama Minangkabau yang berasal dari ucapan Manang Kabau yang berarti menang kerbau. Ya, sekian dari saya. Wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di Payakumbuh biasanya ada logat khusus yang diucapkan dari orang tersebut. Nah, jadi kalau bahasa baku yang ada di Minangkabau itu biasanya akeceknya kakao gitu. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai suku Minangkabau. Yang pertama itu saya akan membahas tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Yang pertama, keturunan dan sukunya dibentuk dan dihitung menurut garis ibu. Dan yang kedua itu kekuasaan di dalam suku terletak di tangan ibu, tetapi ini sudah jarang digunakan. Yang ketiga, tiap-tiap orang diharuskan kawin atau menikah dengan orang di luar suku, dan apabila orang tersebut melanggar peraturan di adat ini, maka dia akan dikenakan sanksi berupa 1 ekor kerbau. Dan yang keempat, yang sebenarnya berkuasa itu adalah saudara laki-laki. Yang peraturan yang kelimanya, perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami yang mengunjungi rumah istrinya. Yang kedua, saya akan membahas tentang sistem perkawinan di Minangkabau. Yang pertama, inisiatif datang dari pihak keluarga laki-laki, dan sebelum diadakannya pernikahan itu biasanya ada yang namanya marese. Marese ini seperti diskusi antara dua belah pihak keluarga. Yang ketiga, calon menantu itu biasanya akan dicari dari hubungan keluarga yang terdekat, dan pernikahannya itu dilakukan dengan berbagai upacara, biasanya diadakan selama 2 minggu. Nah, setelah perkawinannya ini biasanya suami yang akan tinggal di rumah istrinya. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa yang digunakan. Jadi di dalam kesehariannya orang Sumatera Barat ini, orang Sumatera Barat akan menggunakan bahasa baku atau bahasa umum Minangkabau. Nah, jadi terdapat beberapa dialek yang berbeda seperti Payakumbuh, Pangkalan, Agam Tanah Datar, Pancung Soal, dan Kota Baru. Misalnya di perbedaannya itu kalau di Minangkabau ini hanya terdapat beberapa perbedaan di dalam bahasanya. Misal bahasa Indonesianya seperti yang saya bikin di sini, apa katanya kepada kamu. Kalau di Padang Panjang itu apa keceknya kakao gitu kan. Kalau misalkan di Payakumbuh itu kece kakao. Tapi kalau di Payakumbuh ini biasanya
ada logat khusus yang diucapkan. Nama saya Egi Saputra, saya berasal dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari komunikasi antar budaya, yaitu suku-suku di Minangkabau. Oke, lanjut. Pembentukan wilayah Minangkabau ini dibentuk pertama kali oleh Datuk Tumanggung dan Datuk Patih Nan Sabatang. Jadi kedua datuk ini adalah orang-orang yang berperan dalam membangun Minangkabau, asal usul dari Minangkabau. Jadi dahulunya kerajaan Minangkabau ini sangatlah luas, sehingga sampai ke Bengkulu, Malaysia, Riau, Jambi, dan Medan. Di sini suku yang menyebar itu ada 4 buah suku besar. Yang pertama itu adalah suku Koto, yang kedua suku Piliang, yang ketiga suku Bodi, dan yang keempat adalah suku Caniago. Yang pertama adalah suku Koto. Suku Koto ini adalah suku yang tua, suku yang besar. Dia menyebar ke wilayah Agam, Tanah Datar, Riau, dan Padang Pariaman. Untuk suku Koto ini dia mekar menjadi beberapa suku. Yang pertama itu ada namanya Tanjung Koto, Tanjung Koto Tuo, dan suku Tanjung Koto Mudo. Dan suku Koto ini memiliki beberapa 4 datuk. Yang pertama Datuk Tumanggung, yang kedua Datuk Bandaru Kali, yang ketiga Datuk Sanggino Dirajo, yang keempat Panji Alam. Ada 4 datuk tersebut. Dan untuk suku Piliang ini adalah salah satu suku yang paling besar, sehingga suku Piliang itu menyebar ke seluruh daratan Sumatera Barat sampai ke Malaysia, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Dan suku Piliang ini menyebar ke Riau dan berpecah belah dan bermekar menjadi beberapa suku, sehingga sampai ke Riau. Yang menjadi suku Piliang di Riau itu yaitu bernama suku Piliang Laweh. Itu bertepatan di Kabupaten Kuantan Sengingi. Dan selanjutnya ada suku Bodi. Suku Bodi ini tidak terlalu besar seperti suku Piliang, karena suku Bodi ini hanya mencakup daratan Pariaman, itu Agam dan Tanah Datar. Dan selanjutnya suku Caniago. Suku Caniago adalah suku besar setelah suku Piliang. Suku Caniago ini yang didirikan oleh Datuk Patih Nan Sabatang. Suku Caniago ini itu mencakup sama seperti suku Piliang. Dia mekar sampai ke Riau, Bengkulu, Jambi, dan Medan, dan seluruh wilayah Sumatera Barat. Dan keempat suku tersebut terpecah belah menjadi beberapa suku besar. Yang pertama suku Guci, Tanjung, Sekumbang, Jambak, dan Kampai, Pitopang, dan Piboda. Dari beberapa suku tersebut adalah pemekaran dari suku Caniago dan Piliang, sehingga yang paling banyak di suku yang ada di Sumatera Barat itu yaitu suku Piliang dan Caniago. Dan suku Koto hanya beberapa tempat saja, dan suku Bodi juga
juga hanya beberapa tempat saja. Jadi untuk peraturan-peraturan dari suku-suku tersebut, khususnya di suku di Minangkabau tersebut, dan jika ada menikah satu suku, maka konsekuensinya yang disumpahkan oleh datu-datu tersebut mencari kerbau yang berwarna gelap atau hitam untuk sebagai denda atau kafarat dari yang mereka lakukan tersebut. Dan juga banyak lagi peraturan-peraturan yang dibuat oleh suku-suku, terutama datu-datu yang membuat suku-suku tersebut. Mungkin cuman itu yang saya dapat sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang kesenian yang ada di daerah Minangkabau ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di ranah Minang itu memiliki banyak bentuk kesenian, dan kesenian yang ada di daerah Minangkabau ini memiliki jenis-jenis tertentu. Misalnya ada kesenian di bagian bidang musik, di bidang tari, dan di bidang sebagainya. Salah satunya kita ambil contoh di tari Pasambahan. Itu adalah salah satu bentuk kesenian, gerakan, dan musik. Dan selanjutnya, tidak banyak orang mengetahui bahwasanya di Minangkabau itu mempunyai seni sastra, di mana randai itu kita membentuk suatu kelompok, kita melakukan suatu adegan percakapan dan diiringi tari atau bentuk gerak badan, dan itu pun randai diiringi juga dengan alat musik. Alat musiknya dari saluang, dari talempong, dan sebagainya. Jadi kita masuk dari kesenian ini, yang pertama kita ambil dari tari Pasambahan. Di tari Pasambahan ini sangat penting sekali saat kita melakukan suatu tari Pasambahan ini sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena tari Pasambahan ini ialah arti dari Pasambahan itu tersendiri. Pasambahan ialah di Indonesianya persembahan. Jadi tari ini adalah tari yang pertama kali apabila kita melakukan suatu acara di pesta atau wisuda atau acara segala macam, kita perlu melakukan tari Pasambahan ini. Karena justru itulah tari Pasambahan ini sangat penting sekali. Karena di acara tersebut kita kan memiliki tamu yang penting atau orang-orang yang penting, orang yang berkelas. Jadi tari Pasambahan ini untuk menyambutnya. Yang kedua ialah tari piring. Tari piring ini adalah suatu gerakan tari yang diiringi dengan alat atau piring. Nah, jadi gerakannya gitu, suatu penari membawa piring, dan itu memiliki gayanya atau ciri khasnya itu sendiri untuk melakukan tari piring. Karena kenapa dikatakan dengan tari piring? Karena tari ini digunakan dengan memakai piring. Jadi di situ letak menariknya, bahwasanya tari piring ini kita masukkan di kategori kesenian yang ada di Minangkabau yang sangat terkenal. Jadi yang ketiga ialah kesenian yang ada di Minangkabau ialah randai. Ya, kenapa kita ambil randai? Karena randai ini tidak banyak orang yang mengetahui. Mungkin orang-orang awam tidak mengetahui. Kalau orang-orang yang tahu apa itu Minangkabau,
apa itu Ranai Minang, pasti dia mengetahui apa itu Randai. Di Randai itu adalah suatu bentuk tari dan diiringi dengan percakapan atau adegan. Nah, jadi mereka membentuk bulat, mereka akan keliling di bulatan itu. Setelah masuk adegan, dia akan melakukan percakapan, dan di situ diri dengan alat musik yang nama telempong, tambua, dan alat musik saluang. Nah, itu bagian Randai. Dan selanjutnya kita ambil alat-alat musik. Alat musik di Minangkabau itu terlalu banyak. Kita ambil seperti saluang. Saluang itu adalah alat musik tradisional yang ada di Minangkabau, dan itu terbuat dari bahan bambu. Ya, jadi cara memakai musik tradisional saluang ini tidaklah mudah, karena itu memiliki trik dan cara tersendiri. Jadi orang-orang yang pro akan musik tersebut, dia akan senang untuk memainkan alat musiknya tersebut. Kedua ialah telempong. Telempong itu alat musiknya yang terbuat dari besi ya, dan itu bunyinya memiliki nada-nada yang masing-masing dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dan itu sangat berguna dengan alat musik. Yang ketiga ialah alat musik tambua. Alat musik tambu ini dulunya terbuat dari bahan kayu, jadi batang jati yang bagus, batangnya dijadikan seperti alat tambua. Dari batang bikin bulatan besar, bikin lubang, dan penutupnya ialah dari kulit kerbau, sapi atau kambing. Tapi kebanyakan di alat musik tambua ini memakai kulit kerbau agar suaranya lebih bagus dan lebih enak didengar. Dan selanjutnya kesenian yang ada di Minangkabau ini tari Randai udah, tari piring udah, tari bersama. Mungkin sekian dulu ya presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala teman-teman yang telah berdiskusi untuk mendengarkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Minang ingin menjelaskan hasil presentasi kami, yaitu saya akan menjelaskan tentang sejarah yang ada di Sumatera Barat, yaitu dimana itu adalah sejarah wisata-wisata yang ada di Sumatera Barat. Baik, di sini langsung saja kita masuk pembelajarannya. Sini ada tempat wisata bersejarah daerah Minangkabau. Itu yang pertama tuh ada Benteng Fort de Cox, didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Bauer Bukti Jirek Negeri Bukit Tinggi sebagai antisipasi terhadap serangan rakyat pada masa Perang Padri. Ada juga itu wisata bersejarah lainnya tuh ada lubang Jepang. Panjang lubang yang terdapat di lokasi kurang lebih 1.400 meter, panjang keseluruhan kurang lebih 1.500 meter. Kegunaan lubang ini sebagai basis pertahanan militer dari serangan sekutu, dibangun pada tahun 1942. Ada lagi wisata yang bersejarah di Sumatera Barat yang sangat terkenal. Sampai sekarang nih wisata tuh masih sangat sebagai fenomena adanya sebagai bukti bahwa adanya bukti bahwa
kerajaan di Sumatera Barat. Itu di sini ada Istana Pagaroyung, Istana Baso Pagaroyung, terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Mulai dibangun pada 27 Desember 1976. Istana Basa asli terletak di atas bukit batu patah, mengalami 2 kali insiden kebakaran. Pertama pada tahun 1804 pada saat kerusakan, dan didirikan lagi pada tahun 1966. Kedua tahun 2007 karena petir yang menyambar puncak istana. Jadi istana ini banyak sekali insiden-insidennya gitu ya. Kemudian ada lagi nih wisata bersejarah lainnya, itu ada namanya wisata jembatan Ratapan Ibu ya. Dimana jembatan Ratapan Ibu ini menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda. Terletak di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Dibangun pada 1818 dan memiliki panjang 40 meter. Jembatan Ratapan Ibu dibangun oleh para pribumi sebagai pekerja paksa itu. Ya, sampai di sini hasil diskusi saya. Apabila ada kekurangan, ada salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Adelia dari kelompok suku Minangkabau ingin mempresentasikan tentang makanan dan minuman khas Minangkabau, Sumatera Barat. Yang pertama ada nasi kapau. Nasi kapau ini berasal dari nagari atau desa Kapau yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nasi kapau ini berbeda dengan nasi Padang. Perbedaannya bisa kita lihat dari cara penyajian. Kalau nasi Padang dia terletak di etalase yang lebih tinggi daripada kita berdiri, sedangkan nasi kapau dia letaknya di atas meja lebih tinggi kita daripada hidangannya. Nasi kapau ini biasanya berisi nasi, sambal, dan jenis lauk pauk lainnya seperti gulai tunjang, gulai sapi, pokoknya yang khas dari kapau. Terus ada juga gulai kapaunya yang berisi sayur nangka dan lain-lain. Yang kedua, kulio balui atau kalio balui. Ini berasal dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Kalio balui ini cara masaknya hampir sama dengan rendang, tapi di kalio balui dia memasaknya hanya sebentar sehingga warnanya tuh lebih ke coklat muda, sedangkan rendang dia dimasak hingga berjam-jam. Yang ketiga itu ada salalawu. Salalawu ini berasal dari kota Pariaman. Bentuknya bulat, terbuat dari adonan tepung dan juga ikan teri atau ikan asin yang telah dihaluskan. Berikutnya ada dendeng balado. Dendeng balado ini bisa kita jumpai hampir di setiap wilayah di Sumatera Barat.
ini merupakan kuliner yang cukup terkenal juga setelah rendang di Indonesia. Berikutnya yang kelima ada lamang tapai atau lemang tapai. Ini ini hampir dijumpai di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Dan lemang tapai ini berasal dari beras ketan yang dimasak di atas bara api. Dan biasanya lemang ini disajikan bersama tapai beras hitam. Yang keenam ada lompong sagu. Lompong sagu ini dijumpai di seluruh wilayah Sumatera Barat. Lompong sagu ini cara memasaknya dibungkus dengan daun pisang lalu dipanggang atau dibakar di atas bara api sampai matang. Dan biasanya lompong sagu ini disantap dengan parutan kelapa. Berikutnya ada sate padang. Sate padang ini dia terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama sate padang itu sendiri, yang kedua sate padang panjang, yang ketiga sate padang Pariaman. Dari ketiga sate ini karena memiliki bentuk yang sama dan hanya yang membedakan dari ketiga sate ini yaitu kuahnya saja. Jika di sate padang panjang itu kuahnya berwarna kuning seperti sate pada umumnya yang biasa kita jumpai di Pekanbaru. Kalau sate Pariaman ini kuahnya dia berwarna merah. Nah, sedangkan sate Padang dia itu percampuran dari antara sate Padang panjang dan sate Pariaman. Jadi sate Padang ada juga yang kuahnya kacang. Nah, yang berikutnya ada bubur kampiun. Bubur kampiun ini makanan khas dari Bukit Tinggi. Bubur kampiun ini terbuat dari 6 campuran bubur. Yang pertama ada bubur putih, bubur ketan putih, bubur kacang hijau, bubur candil, kolak ubi atau kolak pisang bisa juga, bubur sumsum, dan bubur ketan hitam. Nah, biasanya bubur kampiun ini sering kita jumpai pada saat bulan puasa, disajikan untuk takjil oleh orang Sumatera Barat sana. Nah, berikutnya ada gulai itik. Gulai itik ini makanan khas dari Gadang Agam, Kota Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi. Gulai itik ini sama dengan masak gulai biasanya, yang hanya membedakannya dia menggunakan daging itik yang berusia 6 tahun karena orang Minang mengatakan bahwa daging itik yang berusia 6 tahun itu tekstur dagingnya lebih lembut dan kenyal gitu, lebih enak daripada itik tua. Dan gulai itik ini dia tidak menggunakan cabai merah, tetapi dia menggunakan cabai hijau. Yang berikutnya itu ada palai rinua. Palai rinua ini kita jumpai di sekitaran Danau Maninjau, karena rinua sendiri ini itu merupakan ikan khas dari Maninjau. Palai ini sendiri seperti pepes gitu. Jadi palai rinua ini pepes dari ikan rinua. Yang berikutnya rendang. Rendang ini udah ada di Sumatera Barat pada abad ke-14 pada saat orang Arab datang ke wilayah Sumatera Barat. Jadi mereka tuh datang memperkenalkan rempah-rempah kepada warga setempat, lalu dibuatlah ini. Dan kemudian karena orang Padang itu identik dengan merantau, orang Sumatera Barat identik dengan merantau, jadi dijadikanlah karena merantau itu butuh waktu yang lama, jadi dibuatlah rendang ini dimasak hingga
3-4 jam sehingga rendang ini bertahan lama dan bisa dibawa oleh perantau pergi keluar dari Sumatera Barat. Kalau misalnya rendang ini dimasak lama 3-4 jaman atau bahkan 5 jaman, dia akan berwarna kehitaman dan kata tetua Minang ini merupakan rendang yang paling nikmat karena bumbu-bumbu dan rempah-rempahnya telah meresap ke dalam daging tersebut, dan rendang ini bisa bertahan sampai 3-4 minggu dalam suhu ruang. Yang berikutnya itu ada minuman tradisional khas dari Minangkabau. Yang pertama ada air kawa atau air daun kawa. Ini merupakan minuman dari daun kawa. Daun kawa ini merupakan daun biji kopi, daun buah kopi. Minuman ini berasal dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Air kawa ini pertama kali ada pada saat zaman penjajahan Belanda. Dahulu orang Sumatera Barat tidak dibolehkan untuk meminum kopi hasil dari panenannya sendiri. Karena itu mereka tidak kehabisan akal, terus mereka buat dari daun kopi ini. Dan mereka meyakini bahwa daun kopi ini masih mempunyai zat kafein juga. Maka tercetuslah minuman air kawa atau air daun kawa. Nah, yang berikutnya ada air aka atau ubek tawa, orang biasa bilang di Sumbar sana. Ini merupakan minuman khas Sumatera Barat juga. Air aka ini terbuat dari daun cincau. Jadi teksturnya mirip seperti cincau juga, kenyal-kenyal seperti jelly gitu. Terus air aka ini juga mempunyai banyak khasiat seperti untuk meredakan panas dalam, melancarkan pencernaan, dan juga bagus untuk kesehatan jantung. Dan dalam penyajiannya air aka ini bisa dicampur dengan telur, jeruk nipis, air daun kacang, gula merah, ada juga yang mencampurkannya dengan kacang merah, terus dikasih kuah santan. Berikutnya ada es tebak. Es tebak ini itu berasal dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Es tebak ini seperti es campur tapi khas Minang. Isinya ada potongan buah nangka, cincau, ada yang meletakkan roti juga di dalamnya, terus kolang-kaling, terus dikasih tape ketan hitam, terus disiram sama kuah santan, dikasih sirup juga. Terus ada tebak itu kayak cincau, kayak cendol gitu bentuknya, tapi teksturnya lebih keras, terbuat dari tepung sagu. Yang terakhir itu ada minuman anyang batumbua. Anyang batumbua ini minuman khas dari kota Pariaman, udah ada sejak tahun 1984. Minuman ini merupakan resep turun-temurun dari nenek moyang di Sumatera Barat, dan sekarang sudah jarang sih ditemuin karena buatnya ribet dan hanya beberapa orang yang tahu gitu. Terus minuman anyang batumbua ini biasanya kita jumpai di pada saat bulan puasa karena merupakan untuk takjil. Anyang batumbua ini terbuat dari buah ambacang, buah pisang, buah timbaba. Buah timbaba ini buah nangka yang belum jadi nangka, masih kecil-kecil. Terus dikasih cabai merah, kasih nanas, cabai rawit, gula merah, garam, sama air. Jadi dia kayak minuman gitu. Terus nanti buah-buah tuh dimasukin ke dalam, terus dijadikan takjil. Banyak orang bilang bahwa rasanya tuh enak, segar gitu. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai makanan dan minuman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat bulan puasa disajikan untuk takjil oleh orang
orang Sumatera Barat sana. Nah, berikutnya ada gulai itik. Gulai itik ini makanan khas dari Gadang Agam, Kota Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi. Gulai itik ini sama dengan masak gulai biasanya, yang hanya membedakannya dia menggunakan daging itik yang berusia 6 tahun, karena orang Minang mengatakan bahwa daging itik yang berusia 6 tahun itu tekstur dagingnya lebih lembut dan kenyal gitu, lebih enak daripada itik tua. Dan gulai itik ini dia tidak menggunakan cabai merah, tetapi dia menggunakan cabai hijau. Yang berikutnya itu ada palai rinua. Palai rinua ini kita jumpai di sekitaran Danau Maninjau, karena rinua sendiri ini itu merupakan ikan khas dari Maninjau. Palai ini sendiri seperti pepes gitu. Jadi palai rinua ini pepes dari ikan rinua. Yang berikutnya rendang. Rendang ini udah ada di Sumatera Barat pada abad ke-14, pada saat orang Arab datang ke wilayah Sumatera Barat. Jadi mereka tuh datang memperkenalkan rempah-rempah kepada warga setempat, lalu dibuatlah ini. Dan kemudian karena orang Padang itu identik dengan merantau, orang Sumatera Barat identik dengan merantau, jadi dijadikanlah karena merantau itu butuh waktu yang lama, jadi dibuatlah rendang ini dimasak hingga 3-4 jam, sehingga rendang ini bertahan lama dan bisa dibawa oleh perantau pergi keluar dari Sumatera Barat. Kalau misalnya rendang ini dimasak lama 3-4 jaman atau bahkan 5 jaman, dia akan berwarna kehitaman, dan kata tetua Minang ini merupakan rendang yang paling nikmat karena bumbu-bumbu dan rempah-rempahnya telah meresap ke dalam daging tersebut, dan rendang ini bisa bertahan sampai 3-4 minggu dalam suhu ruang. Yang berikutnya itu ada minuman wilayah di Sumatera Barat, dan lemang tapai ini berasal dari beras ketan yang dimasak di atas bara api, dan biasanya lemang ini disajikan bersama tapai beras hitam. Yang keenam ada lompong sagu. Lompong sagu ini dijumpai di seluruh wilayah Sumatera Barat. Lompong sagu ini cara memasaknya dibungkus dengan daun pisang, lalu dipanggang atau dibakar di atas bara api sampai matang. Dan biasanya lompong sagu ini disantap dengan parutan kelapa. Berikutnya ada sate Padang. Sate Padang ini dia terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama sate Padang itu sendiri, yang kedua sate Padang panjang, yang ketiga sate Padang Pariaman. Dari ketiga sate ini karena memiliki bentuk yang sama, dan hanya yang membedakan dari ketiga sate ini yaitu kuahnya saja. Jika di sate Padang panjang itu kuahnya berwarna kuning seperti sate pada umumnya yang biasa kita jumpai di Pekanbaru. Kalau sate Pariaman ini kuahnya dia berwarna merah. Nah, sedangkan sate Padang dia itu percampuran dari antara sate Padang panjang dan sate Pariaman. Jadi sate Padang ada juga yang kuahnya kacang. Nah, yang berikutnya ada bubur kampiun. Bubur kampiun ini makanan khas dari Bukit Tinggi. Bubur kampiun ini terbuat dari 6 campuran bubur. Yang pertama ada bubur ketan putih, bubur kacang hijau, bubur candil, kolak ubi,
atau kolak pisang bisa juga, bubur sumsum, dan bubur ketan hitam. Nah, biasanya bubur kampiun ini sering kita jumpai pada saat bulan puasa, disajikan untuk takjil oleh orang orang Sumatera Barat sana. Nah, berikutnya ada gulai iti. Gulai iti ini makanan khas dari Gadang Agam, Kota Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi. Gulai iti ini minuman tradisional khas dari Minangkabau. Yang pertama ada air kawa atau air daun kawa. Ini merupakan minuman dari daun kawa. Daun kawa ini merupakan daun biji kopi, daun buah kopi. Minuman ini berasal dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Air kawa ini pertama kali ada pada saat zaman penjajahan Belanda. Dahulu orang Sumatera Barat tidak dibolehkan untuk meminum kopi hasil dari panenannya sendiri. Karena itu mereka tidak kehabisan akal, terus mereka buat dari daun kopi ini, dan mereka meyakini bahwa daun kopi ini masih mempunyai zat kafein juga. Maka tercetuslah minuman air kawa atau air daun kawa. Nah, yang berikutnya ada air aka atau ube tawa, orang biasa bilang di Sumbar sana. Ini merupakan minuman khas Sumatera Barat juga. Air aka ini terbuat dari daun cincau. Jadi teksturnya mirip seperti cincau juga, kenyal-kenyal seperti jelly gitu. Terus air aka ini juga mempunyai banyak khasiat seperti untuk meredakan panas dalam, melancarkan pencernaan, dan juga bagus untuk kesehatan jantung. Dan dalam penyajiannya, aka ini bisa dicampur dengan telur, jeruk nipis, air daun kacang, gula merah, ada juga yang mencampurkannya dengan kacang merah, terus dikasih kuah santan. Berikutnya ada es tebak. Es tebak ini itu berasal dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Es tebak ini seperti es campur tapi khas Minang. Isinya ada potongan buah nangka, cincau, ada yang meletakkan roti juga di dalamnya, terus kolang-kaling, terus dikasih tape, ketan hitam, terus disiram sama kuah santan, dikasih sirup juga. Terus ada tebak itu kayak cincau, kayak cendol gitu bentuknya, tapi teksturnya lebih keras, terbuat dari tepung sagu. Yang terakhir itu ada minuman anyang batum. Es tebak ini seperti es campur tapi khas Minang. Isinya ada potongan buah nangka, cincau, ada yang meletakkan roti juga di dalamnya, terus kolang-kaling, terus dikasih tape, ketan hitam, terus disiram sama kuah santan, dikasih sirup juga. Terus ada tebak itu kayak cincau, kayak cendol gitu bentuknya, tapi teksturnya lebih keras, terbuat dari tepung sagu. Yang terakhir itu ada minuman anyang batumbua. Anyang batumbua ini minuman khas dari Kota Pariaman, udah ada sejak tahun 1984. Minuman ini merupakan resep turun-temurun dari nenek moyang di Sumatera Barat, dan sekarang sudah jarang sih ditemuin karena buatnya ribet dan hanya beberapa orang yang tahu gitu. Terus minuman anyang batumbua ini biasanya kita jumpai di pada saat bulan puasa karena merupakan untuk takjil. Anyang batumbua ini terbuat dari buah ambacang, buah pisang, buah timbaba. Buah timbaba ini buah nangka yang belum jadi nangka, masih kecil-kecil. Terus dikasih cabai merah,
kasih nanas, cabai rawit, gula merah, garam sama air. Jadi dia kayak minuman gitu. Terus nanti buah-buah tuh dimasukin ke dalam terus dijadikan takjil. Banyak orang bilang bahwa rasanya tuh enak, segar gitu. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai makanan dan minuman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.